السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبائي, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bab asma dan sifat Allah ini adalah bab yang sangat agung karena berbicara tentang zat dan sifat yang maha agung, Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menulis berpuluh-puluh kitab tentang bab ini. Satu orang, Ibnul Qayyim misalnya, menulis sampai berjilid-jilid berkenaan dengan bantahan terhadap kelompok menyimpang dalam bab ini, seperti As-Sawa'iqul Mursalah dan sebagainya. Begitu pula ulama-ulama yang lain. Jadi jangan dikira coret-coretan seorang kecil bernama Tariq akan mewakili berbicara tentang bab yang agung ini. Oleh karena itu saya hanya berupaya, dan alhamdulillah juga ini hasil dari juga koreksi dari beberapa teman. Untuk itu saya berusaha, karena bab ini bab yang juga luas, saya berusaha untuk fokus kepada apa yang ada di depan kita, agar tidak pembicaraan tidak melebar dan membuat yang mungkin baru membuka bab ini menjadi bias atau gamang, sehingga saya harapkan dengan fokus kepada apa yang di depan kita ini memberikan pencerahan, juga titik-titik terang kepada apa yang mungkin pernah kita pelajari dahulunya atau belum pernah kita pelajari, sehingga nantinya kita keluar atau menyelesaikan buku ini dengan membawa manfaat
yang nyata, minimal ya memperteguh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menepis berbagai syubhat tentang bab ini, menjauhkan diri kita dari berbagai syubhat tentang bab ini. Untuk itu saya akan membacakan apa yang ada di buku ini dengan juga menambah sedikit keterangan bila dibutuhkan keterangan. Karena juga berkenaan dengan buku ini saya meminimalisir penyebutan ayat atau hadis, di mana nantinya barangkali akan saya sebutkan ayat atau hadis yang tidak disebutkan di buku ini. Ya. Baik. Tauhid asma dan sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bab satunya ya. Tauhid asma dan sifat yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang luhur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta beriman kepada makna-makna dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ini penafsiran atau definisi daripada tauhid asma dan sifat. Bisa dikasih judul di samping kanan, judul kecil, definisi daripada tauhid asma dan sifat, di mana tentunya tauhid asma dan sifat ini salah satu bagian dari tauhid yang tiga ya. Tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Jadi ini adalah bab yang besar sekali lagi, karena sepertiga tauhid di sini. Sepertiganya tauhid, tidak main-main. Tauhid asma dan sifat ini yaitu meyakini keesaan Rabb Azza wa Jalla dengan kesempurnaan mutlak dari segala sisi, mengimani asmanya yang baik serta sifat-sifatnya yang luhur, menyucikannya dari segala aib dan kekurangan, karena Allah Azza wa Jalla maha sempurna tentunya. Kemudian dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah sendiri serta dinafikan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sifat kekurangan dari diri Allah Azza wa Jalla. Kita membaca dalam Al-Quran, misalnya firman Allah tentang orang-orang Yahudi ya. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, misalnya. Orang-orang Yahudi itu berkata bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi, maha suci Allah dari perkataan kotor mereka. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Justru tangan Allah itu ya senantiasa berinfak, senantiasa memberi kepada hambanya sebagaimana yang dia kehendaki. Itu dari sisi pemberian. Kemudian juga Allah membentangkan ya tangannya untuk menerima taubat hambanya di pagi dan di malam hari. Di pagi hari untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa, larangan atau maksiat di malam hari. Allah juga membentangkan tangannya di malam hari ketika ada hamba yang berbuat maksiat atau dosa di siang hari hendak bertobat di malam hari. Ini bentuk sekali lagi penafian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang penafian sifat tangan Allah yang terbelenggu. Dan masih banyak tentunya contoh-contoh yang lain. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini dalam masalah asma dan sifat ini
secara umum, secara garis besar dibangun di atas dua pilar. Yang pertama isbat, yaitu penetapan. Yang kedua adalah an-nafyu atau penafian. Yang pertama isbat atau penetapan, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya sendiri dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang lebih tahu tentang diri kita siapa? Kita sendiri dan Allah yang menciptakan kita. Itu kalau kita. Sedangkan yang lebih tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Atau apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya. Karena Allah tidak punya contoh. Kalau kita ingin tahu sifatnya si A, si Bagus atau si Andi misalnya, kayak apa sih orangnya, kita bisa reka-reka, kita bisa kasih keterangan. Karena manusia banyak yang mirip dengannya, ya kan? Oh, si Andi itu kira-kira tingginya sekian, 170 misalnya, orangnya sawo matang dan seterusnya, karena ada permisalannya. Sedangkan Allah, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka tidak bisa kita mereka-reka Allah itu seperti apa kecuali melalui kabar dari Allah sendiri yang diturunkan melalui Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka yang di sini dikatakan penetapannya yang melalui yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Penetapan ini mencakup dua hal, ya. Penetapan pertama tentang nama-nama Allah, penetapan kedua tentang sifat-sifat Allah. Penetapan pertama tentang nama-nama Allah, yaitu mengimaninya dan meyakini Asmaul Husna. Hal ini meliputi yang pertama mengimani penetapan nama-nama tersebut bagi Allah. Jadi nama-nama itu tauqifi. Nama-nama itu tidak bisa dikarang. Ya. Nama-nama Allah tauqifiyah, asmaullahi tauqifiyah. Nama-nama Allah itu, ya, diterima apa adanya. Tidak boleh kita merangkai atau mengarang nama untuk Allah, tidak boleh, ya. Maka mengimani penetapan nama-nama itu sebagaimana yang datang dari Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun melalui sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, dan berkenaan dengan nama-nama ini, ya, tidak ada hadis yang merinci dengan sanad yang sahih tentang nama-nama Allah itu secara utuh. Jadi yang tidak disebut di sini berarti tidak sahih, tidak ada itu. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan tapi dengan sanad yang dhaif, ya, nama-nama Allah yang kemudian dicetak di lembaran mushaf awal dan akhirnya itu riwayat Tirmidzi, tetapi pada isnadnya terdapat illah atau kelemahan atau dengan riwayat yang dhaif secara umum seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, mengimani sifat yang ditunjukkan oleh namanya tersebut. Nanti dengan contoh, wabil mithali yattadihul maqal, kata orang Arab. Dengan contoh nanti akan lebih jelas. Kita ikuti dulu. Mengimani sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah tersebut.
Yang ketiga, mengimani dampak dan hukum yang terkait dengan nama tersebut. Contohnya, nah, ini dengan contoh nanti bakal jelas poin-poin yang tiga ini. Yang pertama, contohnya seperti nama Allah As-Sami'. Apa As-Sami'? Maha mendengar. Kita harus mengimani nama ini, bahwa nama ini adalah nama Allah. Konsekuensinya bagaimana? Pertama, menetapkan nama As-Sami' ini sebagai nama Allah berdasarkan dalil dalam Al-Quran yang banyak disebutkan wa huwas sami'ul basir, ya, wa huwas sami'ul alim dalam ayat yang lain, dan masih banyak yang lainnya, ya. Berdasarkan dalil kita tetapkan baik nama Allah As-Sami'. Kemudian menetapkan sifat daripada nama ini, yaitu as-sam'u, sifat mendengar, sebagai sifat bagi Allah Azza wa Jal, sebagai sifat kesempurnaan yang tidak serupa dengan makhluk. Allah mendengar, kita juga mendengar, tapi Allah maha mendengar. Kita mendengar radius berapa meter, kalah dengan kucing kita, ya, apa kelelawar. Mana yang guru fisika di sini atau biologi, frekuensi sekian, ya kan? Kita ya mahdud, pendengaran kita sangat terbatas. Di luar masjid ini kita tidak mendengar apa-apa, ya. Beda dengan pendengaran Allah Azza wa Jal, ya, di mana Allah, ya, mendengar langkah semut hitam, ya, di atas batu yang hitam di malam yang kelam plus hujan lagi. Allah mendengar dari atas 7 lapis langit, ya. Beda dengan kita. Jadi itulah konsekuensi daripada nama atau asma Allah As-Sami'. Kita tetapkan sifat mendengar bagi Allah yang tidak mengenal batas, bukan hanya geografis, batas segala batas, ya. Lapis segala lapis bumi dan langitnya, Allah maha mendengar, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum, yaitu perbuatan terkait sifatnya ini, yakni Allah pasti mendengar setiap rahasia dan pembicaraan tersembunyi, rapat tertutup dan sebagainya. Allah maha mendengar. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ya, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-7. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali Allah yang keempat. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang kecuali Allah yang ke-6. Ya. Wala adna min dzalik wala aktsar. Yang lebih sedikit dari itu atau lebih banyak, tetap Allah menjadi pihak berikutnya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang kita bisikkan, yang kita keluarkan melalui lisan kita, yang ada di hati kita keretek. Apa keretek? Ya, itu Allah tahu, ya. Allah maha mengetahuinya, ya. Apalagi kita ungkapkan, ya. Apalagi ketika kita ungkapkan. Baik. Kemudian menetapkan dampak dari namanya ini, yaitu wajib takut pada Allah Azza wa Jal dan merasa diawasi olehnya, dan berdoa dengan namanya As-Sami', ya. Wajib takut padanya, merasa diawasi olehnya. Kalau masing-masing dari kita menerapkan satu asma ini saja, As-Sami', kira-kira ada yang ngerasa enggak? Ada yang namimah enggak? Bakalan. Tapi karena asma ini hilang, bahkan tidak ada di benak kaum muslimin yang lalai, maka ngoceh seenaknya, ya. Bikin tweet seenaknya,
itu seenaknya, karena tidak ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat yang keluar kecuali ada catatannya itu. Malaikat sebagai saksi dari makhluk, sesama makhluk kita. Allah Maha tahu juga sebelum dicatat oleh malaikat itu. Makanya kalau kita tanamkan satu asma ini saja, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pilihan tentunya, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atas gerak-gerik kita. Sebelum panca indera kita, lisan kita, lidah kita. Kemudian dan berdoa dengan namanya As-Sami'. Ketika kita berdoa, ya Sami'ud da'awat misalnya, kita panggil nama Allah, wahai Zat yang Maha mendengar permintaan, doa-doa hambanya. Kita pakai nama ini dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara faedah kita mempelajari Asmaul Husna. Kalau satu nama kita praktekkan, dampaknya akan luar biasa. Lalu bagaimana kalau 99 atau lebih kita hayati, kita praktekkan, luar biasa perubahan dan perbaikan yang akan terjadi di masyarakat kaum muslimin. Baik. Yang kedua, mengimani dan meyakini sifat-sifat Allah yang sempurna dan agung. Meyakini dan mengimani sifat-sifat Allah yang sempurna dan agung. Yang pertama, penetapan sifat tersebut tidak dinafikan, tidak pula diingkari atau ditakwilkan atau menghukuminya sebagai majaz. Majaz itu apa? Kias. Oh enggak, ini kata kiasan, maksudnya seperti ini. Ini tidak berlaku bagi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bab sifat. Tidak berlaku, tidak ada majaz dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ditentukan yadullahi fawqa aydihim misalnya, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan ya tangan, bukan kekuasaan, bukan yang lainnya. Akan tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Tangan kita saja sesama manusia itu beda, apalagi takut menyerupakan Allah dengan makhluknya karena kesamaan nama. Wajah, kita juga punya wajah. Tangan bagi Allah, kita juga punya tangan. Karena mereka menghayalkan dulu, menyerupakan Allah dengan dirinya. Sini maksudnya, di antara mereka ada yang bermaksud baik, hendak mensucikan Allah, tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi keliru jalan. Jadi tidak semuanya mereka berniat buruk, bahkan banyak dari mereka berniat baik, hendak mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Tetapi mereka tergelincir. Makanya di sini niat baik itu tidak cukup. Niat baik tidak cukup dalam beribadah, juga dalam i'tiqad atau keyakinan. Harus dengan keterangan, dengan dalil yang tetap, yang menjadi pedoman para ulama salaf, baik dari sahabat maupun tabi'in.
Taib. Kemudian yang keempat, tidak mungkin mengetahui hakikat asma dan sifat Allah, tata cara maupun mekanismenya, selain Allah sendiri dan juga Rasulnya yang mendapat kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyunya. Jadi kita cukupkan dengan keterangan yang ada dalam dua sumber itu tadi, tanpa menambah, mengurangi atau memahami sekehendak kita atau sepemahaman kita. Lah, kita cocokkan pemahaman kita dengan pemahaman ulama salaf, karena mereka a'lam wa ahkam, ya, karena para ulama salaf itu lebih tahu, lebih alim, dan juga lebih bijak, wa aslam, dan lebih selamat dari kepentingan-kepentingan duniawi. Itu a'lam wa ahkam wa aslam. Makanya kita sedikit-sedikit merujuk ke salaf. Karena apa? Karena mereka ini, ya, metodenya, manhajnya a'lam wa ahkam wa aslam. Lebih alim, lebih tahu, lebih luas pengetahuannya dari kita, kemudian lebih bijak dalam juga memahami, kemudian lebih selamat dari kepentingan duniawi. Nah, kemudian yang kelima, mewujudkan konsekuensi dan pengaruh dari sifat itu, karena setiap sifat memiliki penghambaan khusus yang merupakan buah kesadaran dari pengetahuan terhadap sifat tersebut. Ya. Seperti contoh as-sami' tadi saja, ya. Jika konsekuensinya, ya, kita terapkan, ya, tentunya akan membawa pengaruh yang luar biasa pada diri kita, juga kepada masyarakat muslim pada umumnya, di mana kesadaran tentunya akan meningkat, juga rasa takut kepada Allah akan meningkat, tentunya ibadahnya juga kepada Allah akan meningkat, dan perubahan-perubahan positif lainnya yang akan dialami oleh seorang hamba yang mewujudkan konsekuensi dari sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini sebagai contoh, seorang hamba yang mengetahui keesaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan seluruh makhluk dan keadilannya dalam pembagian rizki akan membuahkan sikap penghambaan dan tawakal kepadanya. Jika penciptaan seluruh makhluk ini, manusianya, binatangnya, hewan, tumbuhannya, itu seperti menciptakan satu jiwa bagi Allah Azza wa Jalla, lalu, ya, apa sulitnya bagi Allah untuk, ya, memberikan rizki kepada, ya, semua hambanya? Tidak ada sulitnya, ya. Begitu pula memberikan keadilan, ya, tidak ada sulitnya. Akan tetapi memang Allah uji, ada yang zalim, ada yang mazlum, ada yang terzalimi, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang kaya, ada yang miskin, sebagai bentuk ujian, hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan rizki ini, misalnya disebutkan dalam hadis qudsi bagaimana seandainya jin dan manusia, ya, dari awal mereka sampai akhirnya nanti, manusianya dari Adam sampai nanti cucunya yang terakhir sebelum kiamat, ya. Begitu pula jinnya seperti itu, dikumpulkan di satu padang, di satu lapangan. Kemudian, ya, masing-masing dari mereka, ya, mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keinginan, ya, kebutuhannya, hajatnya. Lalu Allah berikan masing-masing dari mereka hajat keperluannya. Semuanya Allah kasih,
maunya apa Allah kasih, maka itu tidaklah mengurangi dari khazanah kekayaan Allah Azza wa Jal, kecuali seperti apa? Salah seorang dari kita mencelupkan jari kelingkingnya ke tepi samudra, ya, air yang melekat di jari itu adalah pemberian Allah kepada semua makhluknya, sedangkan samudra yang tak bertepi itu adalah kekayaan Allah. Adakah artinya setetes dua tetes air dibandingkan samudra yang tak bertepi? Begitulah khazanah kekayaan Allah Azza wa Jalla, ya. Jika demikian akan membuahkan apa di sini? Sikap penghambaan kepada Allah dan tawakal yang tinggi. Tahu kita hamba yang lemah, hamba yang fakir, hamba yang papah di hadapan Allah, maka kita akan meminta dengan permintaan yang sangat, dengan hati dan lisan kita. Tidak hanya lidah yang komat, lisan yang komat kamit, tetapi hatinya lalai. Ketika kita tanamkan, kita camkan dalam diri kita nama-nama dan sifat-sifat Allah, apalagi keseluruhannya, maka sekali lagi itu lebih mengundang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita memahami masing-masing dari nama tersebut, masing-masing dari sifat Allah tersebut, maka akan lebih diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, yaitu an-nafyu atau penafian. Yaitu menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Jalla Jalaluh atas dirinya dan apa yang dinafikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam berupa semua aib dan kekurangan seperti tidur, lemah dan jahil, disertai menetapkan lawannya daripada sifat-sifat jelek tersebut sebagai bentuk penyucian bagi Allah. Contohnya di sini menafikan sifat tidur bagi Allah, maka mewajibkan penetapan kehidupan yang sempurna, selalu terjaga, dan sifat mandiri atau berdiri sendiri. Ya. Dalam ayat kursi disebutkan yang dihafal oleh semua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di sini Allah nafikan bahkan secara detail, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu bentuk kantuk, naum tidur. Sinah yaitu muqaddimah ketika kepala ini jatuh saat di pengajian, saat di kelas, itu sinah namanya. Muqaddimah sebelum ngantuk atau awal-awal ngantuk. Itu Allah nafikan sifat yang demikian. Allah tidak mengatakan hanya tidur saja, bahkan yang lebih kecil dari itu Allah nafikan. Maka dari itu kita harus menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla berupa kehidupan yang tidak ada awal, tidak ada akhirnya, azali bagi Allah. Kemudian juga sifat selalu siaga dan terjaga. Kalau seorang kapten atau pilot dalam jam kerjanya itu ketiduran sedikit saja, apa yang akan terjadi dengan nahkodanya?
dengan pesawatnya atau dengan kapalnya. Bahaya. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Dengan bintangnya, dengan bulannya, dengan mataharinya. Kalau tabrakan bagaimana? Ya, luar biasa. Maka dari itu, ya, merupakan konsekuensi atau bagian dari ke Al-Qayyumah, ya, bagian dari sifat Allah Al-Qayyumah atau Al-Qayyum, nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu selalu menjaga makhluknya agar tetap berjalan, ya, seperti yang dikehendakinya, kecuali nanti tiba waktunya, itulah kiamat, ya. Dan itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik, saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, karena waktu juga yang batasi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masya Allah. Semoga jelas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.